ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan pada siang hari ini. Kita gunakan untuk mengabdi kepadanya, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita berharap semoga semua amal ibadah kita diterima olehnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Ta'ala ketika memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan salat, Allah tidak berfirman dengan sallu, salatlah kalian. Bukan itu bahasa yang Allah pakai. Bahasa yang Allah pakai selalu wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Atau dalam bahasa yang lain, dan tegakkanlah salat. Dari kata qama yaqumu, tegak. Aqama yuqimu artinya menegakkan. Sehingga kadang seseorang dia sudah mengerjakan salat, akan tetapi belum dikatakan menegakkan salat. Itu menjadi satu hal yang penting untuk kita pahami. Jadi hamba-hamba yang beriman juga selalu Allah firmankan wa yuqimus shalah atau wa yuqimunas shalah, mereka yang menegakkan salat atau mendirikan salat. Para ulama mengatakan bahwa salat tidak boleh asal-asalan, karena itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua amal atau semua syariat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW semuanya dari atas ke bawah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah malaikat Jibril turun dari langit memberitahukan kepada Nabi Muhammad Allah telah mewajibkan zakat, Allah wajibkan haji, Allah wajibkan berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Kecuali salat. Salat Nabi Muhammad SAW yang harus naik ke atas, Isra Mi'raj, yang harus naik ke atas dari bumi ke langit, lebih dari langit ke-7. Subhanallah. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dan perintah kepada Nabi Muhammad bukan hanya sebatas mengerjakan salat saja, tapi menegakkan. Lalu para ulama memberikan kita penjelasan kapan seseorang itu dikatakan menegakkan salat. Yang pertama, ketika seseorang mengerjakannya sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sehingga seseorang ketika pas mengerjakan salat akan tetapi tidak melaksanakan syarat-syaratnya, tidak mengerjakan rukun-rukunnya dengan baik, maka mungkin dia sholat tapi dia belum tegakkan sholat. Apa syarat sholat? Masuk waktu. Sehingga seseorang harus tahu kapan waktu sholat. Kemudian tidak boleh seseorang mengerjakan belum waktunya. Maka itu azan belum waktunya hukumnya haram. Kemudian menutup aurat. Seseorang apabila sholat harus menutup aurat. Sebagian dari masyarakat kita bajunya sangat pendek, sehingga ketika sujud terlihatlah punya sebagian dari auratnya. Yang seperti ini tidak sah. Atau mungkin celananya ada yang bolong di depan. Ketika sholat tidak sah. Apabila dia mengerjakan sholat, dia hanya mengerjakan sholat tapi tidak menegakkan sholat. Sedangkan perintah Allah menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat. Kemudian untuk rukun-rukunnya, yang paling utama adalah tumakninah, mengerjakan dengan penuh kehati-hatian.
Maka itu orang yang sholat ekspres, cepat, itu tidak dikatakan sebagai menegakkan sholat. Dia kerjakan sholat asal-asalan. Maka itu di dalam Islam tidak pernah dikenal sholat ekspres, tidak pernah dikenal. Yang ada hanyalah sholat itu dikerjakan secara tumakninah. Itu syarat yang pertama. Apabila seseorang mengerjakan syarat dan rukun dari sholat itu, maka dia baru dikatakan menegakkan sholat. Tapi nggak cukup. Yang kedua, kapan dikatakan menegakkan sholat? Saat seseorang itu mengerjakannya tepat waktu, mengerjakannya sesuai dengan waktunya, tidak suka mengundur-undur. Memang waktu sholat panjang, dari duhur sampai asar, dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya, dari isya sampai nanti pertengahan malam. Sebagian ulama berpendapat nanti sampai subuh, sebagian ulama yang lain. Itu waktu memang panjang. Akan tetapi Rasulullah SAW ketika ditanya, ayul amali afdal, amal apa yang paling utama? Kata Rasulullah, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Maka itu apabila seseorang sudah mendengar adzan, segera salat. Sudah waktunya adzan, salat. Bukan dengan menunda-nundanya. Maka itu Allah firmankan, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai salatnya. Kapan seseorang dikatakan lalai salat? Para ulama menafsirkan ayat ini, sahun artinya suka menunda-nunda salat. Ini penyakit. Penyakit orang-orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan, yaitu suka menunda-nunda salat. Maka itu orang yang beriman tidak suka nunda-nunda salat. Waktunya salat, segala sesuatu tinggalkan. Suatu ketika ada seseorang bertanya, Pak Ustadz, saya ketika pas adzan ternyata ada customer datang, saya harus potong rambutnya dan seterusnya. Apa yang saya harus lakukan? Apakah saya tinggalkan sholat, saya undurkan sholat, atau saya tinggalkan customer itu? Maka saya jawab, tinggalkan customer itu. Allah ganti dengan customer yang lain, Allah ganti dengan pelanggan yang lain. Maka itu, jika dia mau silahkan tunggu. Jika tidak mau, Allah datangkan yang lain. Itu yang lebih penting. Apalagi orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan-pekerjaan yang memang mendesak. Maka itu jangan suka menunda-nunda waktu sholat. Ketika pas kita dipanggil oleh manusia, kita dipanggil, misalkan kita dipanggil, fulan, apa yang kita lakukan? Kita pasti menoleh. Kita pasti menoleh. Lalu bagaimana jika yang manggil itu Allah? Kenapa kita tidak mau menoleh? Panggilan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sejatinya bukan muadzin yang memanggil, tapi Allah yang memanggil. Kenapa seseorang ketika pas kepada manusia beradab, tapi kepada Allah tidak beradab? Tidak mau mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kapan seseorang dikatakan menegakkan sholat? Maka jawabannya adalah ketika dia mengerjakannya di masjid bagi laki-laki. Ini masjid didirikan bukan hanya untuk menjadi pajangan, digunakan untuk menjadi rumahnya Allah, untuk menyambut tamu-tamunya Allah. Siapa tamu-tamunya Allah? Orang-orang yang salat di masjid. Maka dari itu ketika pas adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita dipanggil ke masjid. Apabila seseorang tidak sedang dalam kondisi sakit, tidak dalam kondisi safar, dalam kondisi sehat, mukim, dia hanya meninggalkan sebentar dunianya, datang ke masjid, itu tidak akan merugikan dunianya. Maka dari itu masjid ini untuk dimakmurkan,
Masjid itu diramaikan. Apa yang kita ramaikan? Panggilan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, apabila kita memiliki atasan, kita memiliki bos. Bos kita mengatakan, "Kamu jam 12 siang harus datang ke kantor." Apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan datang ke kantor jam 12 itu. Atau mungkin kamu jam 3 pagi datang ke kantor. Kita datang ke kantor. Kenapa saat Allah memanggil ke masjid kita tidak datang ke masjid? Padahal Allah yang manggil, yang beri kita rizki, yang beri kita hidup. La haula wala quwata illa billah. Maka itu ini masjid, rumahnya Allah untuk menyambut tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita bertamu kepada orang kaya, pasti kita senang. Bagaimana jika kita bertamu kepada Allah yang Maha Kaya? Maka dari itu masjid dimanapun itu bukan hanya sebagai satu hal hanya untuk anak-anak. Kemana bapak-bapak? Kita kadang khawatir jangan sampai masjid hanya sebatas bangunannya, tapi tidak ada kualitasnya. Kapan dikatakan masjid berkualitas? Jamaahnya banyak. Maka itu kita harus meramaikan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat, kapan seseorang dikatakan menegakkan salat? Saat salatnya khusyuk. Ini yang paling berat. Kita bisa mengerjakan syarat dan rukun salat dengan mudah. Kita bisa salat tepat waktu. Kita juga bisa kerjakan di masjid dan itu mudah. Tapi yang paling sulit kita kerjakan secara khusyuk. Karena itu adalah rohnya salat. Roh dari salat adalah khusyuk. Akan tetapi kenapa seseorang ketika salat dia belum merasakan khusyuk? Jawabannya adalah karena dia masih cinta dunia. Apa yang dipikirkan oleh orang yang tidak khusyuk? Dunia. Tidak ada yang lain. Maka itu jika kita ingin tahu apakah kita ini masih pecinta dunia atau pecinta akhirat, jawabannya adalah lihat sholatnya. Apabila sholatnya sudah khusyuk karena Allah, alhamdulillah, berbahagialah kita menjadi orang yang cinta akhirat. Kita cinta Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itulah kita. Apa yang kita pikirkan saat sholat? Lagi-lagi dunia, lagi-lagi dunia. Nanti mau kemana, nanti mau makan apa, bertemu siapa, dan seterusnya. Dunia terus. Maka itu kita perlu lawan. Bagaimana supaya kita khusyuk? Apabila kita ingin khusyuk, cobalah hadirkan perasaan bahwa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, segala sesuatu kecil. Allahu Akbar, Allah lihat saya. Allahu Akbar, Allah dengar saya. Saat kita sujud, kita sedang merendahkan dengan kerendahan yang paling rendah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, salat bukan hal yang remeh dan bukan sesuatu yang pantas diremehkan. Maka dari itu, jika kita ingin tahu bagaimana kualitas hidup kita, lihatlah salat kita. Jika salat baik, akan berkualitas hidup kita insyaallah taala. Tapi jika sholat kita buruk, nah begitulah. Sebagaimana kita sholat, maka Allah akan melakukan kehidupan kita seperti apa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saya yakin kita sering dapati nasihat-nasihat di medsos-medsos, di media sosial, atau mungkin dari WhatsApp dan seterusnya. Kita sering dapat nasihat. Apa nasihat itu? Jika kamu ingin Allah perbaiki hidupmu, maka perbaiki sholatmu. Jika kamu ingin Allah perbaiki hidupmu, maka perbaiki sholatmu. Dan itu sangat benar.
Kenapa? Karena tanpa sholat kita bukan apa-apa. Tanpa sholat kita juga bukan siapa-siapa. Coba lihat kehidupan seseorang yang dia tidak pernah sholat. Hidupnya monoton. Hidupnya begitu-begitu saja. Hari ini kerja, malam tidur. Besok kerja lagi, tidur lagi, kerja lagi, tidur lagi, terus. Dia terjerembab kepada rutinitas yang monoton setiap hari seperti itu. Dan itu pasti sangat membosankan. Kehidupan yang penuh dengan kebosanan. Kehidupan yang penuh dengan kebosanan. Bagaimana seseorang tidak bosan? Sedangkan ketika pas dia hidup, yang dia kejar hanya sesuatu yang semu. Dia tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak, seolah-olah tidak paham bahwa Allah yang beri rezeki, Allah yang beri hidup. La haula wala quwata illa billah. Maka itu, lihatlah seseorang yang hidupnya tanpa sholat, hidupnya begitu-begitu saja. Apabila kita tanya, pasti dia akan menjawab, hidupnya bosan. Dan apabila kita renungi hidup kita, jangan-jangan hidup kita adalah hidup yang membosankan juga. Setiap hari begini terus. Jika kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi hamba yang merugi. Naudzubillah min dzalik. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadiyal hajat Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka 'aishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira muhzi wala fadih. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi Filastin. Allahumma ansurhum binasrik wa ayyidhum bi ta'yidik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.